Yes, teman-teman semuanya, untuk yang slide berikutnya, ini adalah bab terakhir yang akan kita bahas untuk produk MOC atau Maestro Optima Care, yaitu kita akan membahas masalah klaim, juga untuk masalah pengecualian-pengecualian yang tidak bisa di-cover oleh produk MOC. Nah, pengajuan klaimnya seperti apa sih untuk produk MOC ini? Kan kita tidak ada medical check up sebelumnya nih. Pasti kan ada perlakuan khusus untuk masalah klaimnya. Nah, bagaimana cara pengajuan klaim? Yang pertama, klaim di tempatnya kita itu ada dua cara. Yang pertama itu adalah reimbursement. Reimbursement itu berarti adalah pengajuan klaim rawat inap untuk perawatan yang telah terjadi. Dalam artian memang nasabah pembayaran dulu biaya perawatan rumah sakitnya, baru diklaimkan di aksa untuk produk MOC-nya. Itu namanya reimbursement. Yang berikutnya adalah untuk pembayaran tagihan langsung atau direct billing. Nah, di mana ini dengan permintaan penjaminan rawat inap terlebih dahulu. Jadi memang pengajuan untuk penjaminan dirawat inap terlebih dahulu. Dengan bisa menggunakan dua cara. Untuk yang direct billing ini itu dengan dua cara, teman-teman. Yang pertama itu adalah pre-autorisasi, ya, di mana pre-autorisasi itu adalah permintaan penjaminan rawat inap untuk perawatan yang dapat direncanakan. Ya, jadi misalkan ada akan melakukan operasi tanggal sekian, kayak gitu-gitu, memang dijadwalkan sama dokternya. Jadi kita pengajuan untuk pre-autorisasi dulu. Ada form pre-autorisasi di mana itu harus diisi sama dokternya dan setelah itu dikirim ke aksa. Ya, seperti itu. Nah, yang berikutnya itu adalah untuk yang direct billing itu bisa pakai emergency admission. Emergency admission ini adalah permintaan penjaminan rawat inap untuk perawatan yang mendadak dan tidak dapat direncanakan. Contoh, kecelakaan, demam berdarah, tipes, kayak gitu-gitu. Nah, itu bisa langsung gesek kartu dan itu pakainya adalah emergency admission. Nah, itu bisa langsung pakai kartunya, teman-teman, ya. Jadi ada dua, yang bedanya ini itu direncanakan, ya, bisa ditunda. Kalau ini itu yang langsung dan memang kondisinya tidak bisa ditunda, seperti itu. Nah, otomatis semua peserta MOC atau nasabah MOC nanti akan mendapatkan kartu seperti ini. Yang pertama adalah tampak depannya dia seperti ini, ya, ada kartu MOC-nya. Lalu tampak belakangnya di sini. Ini ada karbonnya nih di sini, ya, sebagai alat untuk swipe-nya nanti. Nah, magnetic swipe ini pada kartu peserta untuk mengetahui plan, tidak berlaku sebagai jaminan pertanggungan rawat inap. Nggak kayak ATM, ya. Ya, jadi cuman untuk mengetahui plan-nya plan apa. Dan kartu kepesertaan dan ID pendukung wajib ditunjukkan saat mendaftar di rumah sakit. Jadi kalau misalkan memang ada kondisi darurat mendadak, bisa pakai kartu ini sebagai penjaminan awalnya, ya, seperti itu. Jadi semua nasabah nanti akan dapat kartunya. Nah, klaim logiknya seperti ini, ya, saat kita mau pengajuan klaim, ya. Kalau ternyata dokumen lengkap ini untuk apa ya? Untuk pengajuan klaimnya, ya. Kalau misalkan kita cek dokumen lengkap atau enggak. Kalau ternyata dokumennya lengkap, itu akan dicek lagi polisnya masih aktif atau enggak. Kalau ternyata polisnya nggak aktif, berarti langsung ditolak, ya kan? Tapi kalau ternyata polisnya aktif, lalu akan masuk ke tahap berikutnya, manfaat sesuai plan atau enggak nih, rawat inapnya dia sesuai plan atau enggak. Kalau ternyata nggak sesuai plan, ya ditolak lagi. Tapi kalau ternyata sesuai plan, nah, penyakitnya masuk ke pengecualian atau enggak. Kalau ternyata masuk ke pengecualian, berarti ditolak. Ya, karena itu pengecualian. Tapi kalau ternyata itu tidak masuk ke pengecualian, berarti akan dicek lagi penyakit masa tunggu khusus atau enggak nih. Ya, ini logiknya, ya. Berarti penyakit masa tunggu khusus atau enggak. Kalau ternyata masa tunggu khusus, berarti kan harus tunggu dulu tuh 12 bulan, setahun. Ya, kalau ternyata dia sudah lolos, tidak lolos 1 tahun, berarti klaimnya ditolak. Tapi kalau ternyata itu lolos, berarti akan langsung investigasi pre-existing condition. Masuk ke pertanyaan kesehatan nomor 1 dan 2, otomatis baru lolos pre-existing atau tidak, otomatis baru diterima. Itu apabila dia ternyata
masuk ke masa tunggu khusus. Tapi kalau tidak masuk ke masa tunggu khusus berarti langsung indikasi pre-existing ya, condition dan non disclose pertanyaan kesehatan. Kalau ternyata dia lolos, tidak ada pertanyaan, langsung diterima. Tapi kalau ternyata ada pertanyaan, ternyata dia itu pre-existing condition, masa tunggu dulu 3 tahun. Ya, lolos nggak? Kalau lolos berarti langsung masuk ke investigasi. Investigasi lolos, masuk ke sini pernyataan kesehatan, baru klaim diterima. Tapi kalau ternyata tidak lolos 3 pertanyaan, tidak lolos 3 tahun, berarti masuk ke investigasi pre-existing condition dulu. Bener nggak pre-existing conditionnya? Nah, baru masuknya ke ke lolos pre-existing. Kalau nggak lolos berarti ditolak dia jatuhnya. Nah, ini yang menarik. Lolos nggak pre-existing condition? Dan ini lolos nggak di sini? Setelah lolos pre-existing condition, lolos nggak pertanyaan nomor 1, 2? Ternyata lolos. Nah, pre-existing kondisinya gimana? Nggak lolos pre-existing condition, berarti ditolak. Lolos berarti langsung diterima. Itu klaim logiknya ya. Berarti harus kita ceknya itu harus beberapa tahap-tahapan itu. Nah, e-claim submission. Nah, kalau kita bicara e-claim is submission berarti pengajuan klaim langsung pakai e-claim. Yang pertama adalah klaim diterima SO. Berkas-berkas klaimnya semuanya diterima di kantor AXA terdekat ya, di mana. Setelah diterima SO, itu klaim akan disusun dan dokumennya yang diperlukan apa aja akan dirangkum di sini. Nah, setelah itu akan scan dokumen, setelah di-scan di-upload dokumen detail ke portal. Nah, setelah itu akan di-upload dokumen menggunakan portal berjalan di sini. Nah, ini investigasi dimulai. Sejak semuanya berkas masuk ke sini, semua investigasi dimulai. Nah, itu kalau kita pakai scan dan dikirim ke pusat. Tapi kalau ternyata harus pakai fisik ya, fisik dokumen dikirim lewat kurir dulu, diterima di AVI pusat, baru 7-10 hari kerja dokumen klaim diterima AHS. Nah, yang dimaksud adalah e-claim submission akan mempercepat proses investigasi 7-10 hari. Jadi sebisa mungkin sekarang kita pakainya adalah e-submission atau e-claim submission. Jadi nggak perlu fisiknya dulu. Yang penting dokumen semuanya itu di-scan, dimasukin ke AXA, langsung dikirim dan itu proses investigasi berjalan. Sambil tetap dokumen aslinya dikirim. Jadi paralel nanti jalannya ya, sambil nunggu dokumen dikirim berarti soft copy-nya sudah kita kirimnya ke AXA pusat. Nah, apa aja yang dibutuhkan saat kita melakukan reimbursement atau klaim secara reimburse? Yang pertama adalah formulir klaim harus lengkap, harus ada formulir klaim. Ya, yang kita bisa dapat download di AXA di internet atau boleh minta ke kantor. Yang berikutnya adalah surat pernyataan dan surat kuasa tanda tangan pemegang polis. Nah, ini harus ada surat ini ya. Yang berikutnya adalah surat keterangan dokter. Surat keterangan dokter ini juga didapat dari kantor atau bisa download di internet. Harus dibubui tanda tangan dokter plus stempel rumah sakitnya harus asli. Jadi biasanya form ini itu diberikan saat nasabah masih rawat inap di rumah sakit, sekalian tuh minta tanda tangan dokternya. Ya, kalau ini yang ngisi itu nasabah, kalau yang ini yang ngisi dokter. Lalu berkas-berkas dari rumah sakit apa aja? Kwitansi harus asli dan rincian semuanya boleh kopi legalisir. Ya, jadi kwitansinya totalnya kwitansi harus asli ya, biasanya di situ. Plus rincian biaya-biayanya boleh legalisir, biaya obat, biaya apapun itu harus bisa dilegalisir, nggak harus asli. Nah, habis itu adalah hasil lab, semuanya harus dilampirkan. Nah, perhatikan 2 hal ini agar klaim dapat diproses. Formulir kwitansi diisi dengan lengkap dan jelas dan mengisi riwayat pengobatan yang sedang sebelumnya pernah diterima. Jadi ini yang isi nasabah, ini yang isi dokter. Dan 2 berkas ini semuanya didapat dari rumah sakit. Kalau itu sudah ada semuanya, bisa disubmitkan ke kantor untuk proses klaim. Nah, hari pertama menerima dokumen klaim kwitansi asli, diagnosa dokter semuanya masuk nih, diterima oleh kantor, ya kantor terdekat. Habis itu diverifikasi, ya diverifikasi semuanya kalau sudah ternyata sudah lengkap, dilakukan investigasi.
Perlu investigasi nggak? Kalau ternyata nggak perlu investigasi, berarti klaim langsung disetujui. Maksudnya disetujui itu di keputusan klaim itu bisa disetujui, bisa ditolak. Tapi kalau ternyata investigasi, berarti harus melakukan investigasi maksimal adalah 60 hari kerja. Tapi sekarang itu adalah 55 hari ya investigasinya. Setelah 55 hari ternyata nggak ditemukan pre-existing atau nggak ditemukan kondisi yang sebelumnya sudah ada, klaim semuanya akan dibayarkan. Ya, di situ. Itu tadi yang reimbursement. Tapi sekarang bagaimana kalau bicaranya adalah pembayaran tagihan langsung atau direct billing. Direct billing itu bisa dilakukan di RS Rekanan Aksa, teman-teman. Selama di RS Rekanan Aksa, kita bisa pakai kartunya. Yang pertama, domestik di Indonesia. Emergency admission 1 kali 24 jam. Tidak perlu membayar uang muka. Tapi kalau di internasional itu biasanya wajib melakukan pembayaran uang muka. Biasanya adalah 5 kali harga kamar rawat inap. Jadi kita harus naruh uang muka dulu di situ. Itu biasanya hanya untuk perawatan di kamar yang sesuai dengan manfaat plan yang diambil. Ingat ya, itu harus sesuai plan yang diambil di sini, teman-teman. Lalu kalau misalkan kita pakai permintaan penjaminan rawat inap, ya penjaminan rawat inap itu maksudnya pakai LOG Letter of Guarantee. Ya, biasanya kita pakai preotorisasi form. Preotorisasi form itu misalkan nasabah sakit katarak, dia akan dioperasi misalkan adalah bulan depan. Jadi kita bisa melakukan preotorisasi dulu. Minta surat form ini ke Aksa, ya. Setelah dapat, kasih ke dokternya yang akan melakukan operasi. Diisi dan ditandatangani nasabah dan dokter yang akan merawat di sini. Setelah itu lampirkan pemeriksaan diagnostik yang pernah dilakukan. Nah, jadi 2 form ini dilampirkan, dikirim ke Aksa, kira-kira mau di form ini itu nanti tanggal perawatannya kapan, mau pelaksanaan operasinya kapan, perkiraan biayanya berapa, itu di form ini. Itu diisi lengkap semuanya, dilampirkan data pendukung ini, maka itu bisa diproses untuk autorisasi. Setelah disetujui, berarti pas tanggal itu pelaksanaan operasi sudah tidak perlu melakukan pembayaran. Nah, kita harus belajar secara detail kalau yang seperti ini, teman-teman. Nah, prosedurnya seperti apa? Nah, rumah sakit mengirim data medis lengkap, laporan medis awal, ya, surat pernyataan dan pemeriksaan labnya seperti apa. Masuk, kita verifikasi, setelah itu baru keputusan. Keputusan itu LOG-nya disetujui atau ditolak. Kalau disetujui, berarti saat nasabah nanti masuk ke rumah sakit tinggal proses operasi. Misalkan contohnya kayak gitu. Tapi kalau LOG ditolak, nasabah harus bayar sendiri dulu. Baru nanti masuknya bisa di reimburse. Hanya LOG-nya yang ditolak ya, penjaminannya yang ditolak. Tapi reimburse-nya nanti bisa diproses lagi. Atau masih memerlukan investigasi 60 hari kerja atau nasabah melakukan reimburse. Jadi keputusannya di situ nanti. Ya, LOG tidak selalu di-approve. Ada yang kadang pasti membutuhkan investigasi dulu. Nah, ini prosedur preotorisasi ya. Kalau preotorisasi basically sebenarnya sama preotorisasi itu. Form lengkap semuanya, masuk, tinggal keputusan. Disetujui nggak preotorisasinya atau preotorisasinya ditolak. Meskipun ditolak, nasabah bisa melakukan yang namanya reimbursement tetap. Hanya preotorisasinya aja yang ditolak. Di situ kalau misalkan ditolak ya, tapi kalau disetujui ya semuanya bisa berjalan secara langsung. Nah, ilustrasi ini contoh adalah ilustrasi preotorisasi ya, teman-teman ya. Ini adalah tanggal efektif pol. Ini preotorisasi diajukan untuk penyakit dengan masa tunggu khusus. Ya. Tanggal 1 Januari 2018 efektif polis. Ya. Lalu ternyata tanggal 20 September itu pengajuan LOG rawat inap hepatitis B. Nah, ingat, hepatitis B berarti masa tunggunya adalah 12 bulan. Ini Januari belum lewati 12 bulan, otomatis akan ditolak. Ya. Gampang kalau yang ini. Yang berikutnya adalah preotorisasi diajukan untuk penyakit dengan masa tunggu khusus. Nah, tanggal polisnya efektif adalah tanggal 1 Januari 2018. Lalu 2020 ya, pengajuan LOG rawat inap hepatitis B. Ingat, hepatitis B-nya sudah melewati masa tunggu 12 bulan.
otomatis diterima nih LOG-nya, bisa diajukan. Tinggal nanti lolos atau tidak untuk preotorisasinya. Nah, teman-teman, ini adalah MOC kontak. Jadi nasabah bisa menanyakan apapun, bisa diinfokan ke nasabah, bisa menanyakan apapun tentang produknya dan klaimnya melalui email customer ini. Ya, ini. Nah, kalau untuk agent kita pakai yang ini nomornya. Ya, untuk kita pakai yang ini. Dan untuk semua berkas-berkas klaim semuanya bisa dikirimkan ke alamat ini. Biasanya yang ngirim udah kantor kita sih, kantor-kantor pemasaran, kantor-kantor cabang itu akan mengirimkan. Tapi nasabah boleh bisa melakukan follow up klaim dan lain sebagainya pakai alamat ini. Jadi teman-teman harus catat ya, dan customer pakai alamat ini dan customer sebisa mungkin harus catat di situ. Nah, ini contoh formulir klaim. Nah, formulir klaim teman-teman itu bisa di-download di www.aksa.co.id. Ya, di sana nanti tinggal ketik aja layanan nasabah, klik formulir. Otomatis akan muncul di sini. Formulir klaim selain meninggal dunia itu adalah keterangan nasabah yang harus diisi sama nasabah. Terus formulir klaim meninggal dunia itu kalau meninggal, dan formulir surat keterangan dokter. Nah, ini yang akan diisi sama dokter untuk reimbursement. Ya, di situ. Ya, ini yang untuk klaim-klaimnya. Lalu kita bicara perubahan plan, boleh nggak sih pindah plan saat polis sudah berjalan? Perubahan tingkat pertanggungan pemegang polis hanya boleh diajukan saat ulang tahun polis. Jadi nggak bisa, misalkan baru 6 bulan ganti itu nggak bisa. Harus nunggu 1 tahun dulu atau 12 bulan dulu baru bisa diajukan untuk penggantian. Bisa naik, bisa turun. Tapi hati-hati. Kalau misalkan mau naik, biasanya pasti akan ada konfirmasi atau pertanyaan-pertanyaan lagi. Biasanya kalau turun akan lebih mudah daripada untuk plan naik, ya, seperti itu. Nah, kita bicara sekarang pengecualian-pengecualian. Apa aja yang tidak bisa di-cover atau dikecualikan oleh MOC? Konsep Maestro Optima Care seperti ini sebenarnya, teman-teman. Ya, perawatan pengobatan yang termasuk di dalamnya, ya, di sini. Lalu ada pengecualian di sini. Yang harus diperhatikan adalah terdapat pengecualian untuk mengatur penjaminan atas perawatan dan pengobatan nasabah dengan tujuan pengelolaan resiko yang baik di Aksa Finansial Indonesia. Kita akan cek plannya apa, lalu manfaatnya apa aja, dan di situ ada beberapa batasan-batasan pengecualian. Nah, tujuan pengecualian ini adalah untuk melindungi perusahaan asuransi. Nah, yang tidak bisa di-cover apa sih? Ya, yang pertama adalah penggantian biaya. Ya, penggantian biaya meliputi biaya kamar, harian pasti di-cover. Biaya ICU di-cover, biaya konsultasi dokter, yes. Biaya pemeriksaan lab di-cover, biaya perawatan, biaya alat-alat bedah, radioterapi, kemoterapi, semuanya home nursing, semuanya di-cover. Nah, yang tidak di-cover apa? Nih, contoh. Biaya yang tidak diganti, satu adalah biaya rawat jalan, tidak terkait dengan rawat inap. Itu nggak bisa di-cover. Lalu biaya perawatan gigi itu nggak bisa di-cover. Biaya rawat inap atau kehamilan dan melahirkan itu nggak bisa di-cover. Nah, klaim tidak dapat dibayarkan, satu, karena polisnya tidak aktif. Yang kedua, rawat inap bukan atas anjuran dokter, jadi dia minta rawat inap sendiri. Tidak lolos masa tunggu khusus yang 12 bulan tadi, tidak lolos pre-existing kalau misalkan dia ada pre-existing, dan termasuk di pengecualian. Nah, ini klaim-klaim yang tidak bisa dibayarkan. Kita akan cek dulu. Jadi saat asuransi melakukan penolakan pembayaran klaim, itu pasti ada alasan tertentu yang mereka pasti bisa buktikan. Kayak gitu. Nah, ini pengecualian-pengecualiannya. Pengecualiannya apa aja sih? Kosmetik ya, estetika kita nggak bisa cover. Kehamilan tidak bisa kita cover. Kemandulan, penyakit menular seksual ya, semua asuransi tidak bisa mengcover untuk hal itu. Lalu konsumsi alkohol, narkoba, percobaan bunuh diri, HIV, AIDS, obesitas, semuanya nggak bisa di-cover. Olahraga berbahaya, semuanya nggak bisa di-cover di situ. Ya, jadi teman-teman bisa hati-hati untuk beberapa pengecualian ini. Nah, eksperimental, semuanya ya bersifat eksperimental itu tidak bisa di-cover. Nah, itu untuk pengecualian. Lalu polis itu berakhir, polis MOC ini bisa berakhir kenapa?
Karena apa? Nah, yang pertama adalah berakhirnya polis itu dikarenakan pemegang polis atau tertanggung atau nasabah itu memberikan informasi, data, pernyataan yang tidak benar. Jadi ada unsur penipuan. Itu pasti klaim ditolak dan bisa di-close secara sepihak. Yang berikutnya adalah nasabah atau pemegang polis dan tertanggung melakukan atau berusaha untuk melakukan penipuan klaim. Jadi mereka merekayasa klaim. Itu nggak bisa. Lalu yang berikutnya, pada saat jatuh tempo tidak dibayar setelah melewati masa leluasa atau grace period. Jadi setelah 60 hari tadi yang saya bilang tadi, dia masih nggak bayar polis, itu otomatis polisnya akan berhenti. Pemegang polis atau penanggung mengakhiri polis. Jadi nasabah memang sengaja mengakhiri polis atau menutup polisnya. Tertanggung meninggal dunia, itu otomatis polisnya juga close. Ulang tahun polis berikutnya apabila negara tempat tinggal utama domisili dari tertanggung tidak lagi di Indonesia. Ya, jadi dia sudah pindah ke luar negeri itu udah nggak bisa. Ulang tahun polis pada atau setelah ulang tahun ke 99 tahun. Berarti setelah usia 100 tahun sudah tidak bisa di cover. Nah, dan yang berikutnya adalah penanggung mengakhiri polis. Pihak asuransi mengakhiri polis dengan catatan pasti dengan adanya kejahatan, penipuan, dan lain sebagainya. Itu jadi pasti ada alasannya kenapa harus diberhentikan. Nah, teman-teman ini produk detailnya ya. Produk detailnya nanti teman-teman bisa baca sendiri. Spesifikasi produknya apa aja ini semua sudah kita jelaskan di awal tadi. Tapi ini ringkasannya. Ringkasannya mulai dari usia masuk, usia maksimal perpanjangan, ya kan? Plannya apa aja, kewarganegaraan, pembayaran klaim, masa leluasa, masa bebas lihat, semuanya ada di situ, ya. Jadi teman-teman bisa cek di sini. Oke, teman-teman, ternyata sudah selesai materi kita untuk yang MOC. Saya harap teman-teman ini clear, detail. Kalau ternyata teman-teman ada yang belum paham, bisa kita bahas di grup, tanyakan. Karena ini produk luar biasa, jadi pastikan teman-teman mengerti detail produknya itu sebenarnya seperti apa. Sehingga teman-teman bisa jual, bisa memberikan solusi ke customer-customernya kita. Ya, setelah itu teman-teman tinggal mengerjakan soal-soal ujiannya. Untuk menyatakan teman-teman bisa lolos produk atau lolos di materi MOC. Dan teman-teman segera mengambil sertifikasi MOC ya, agar teman-teman bisa jualan produk MOC. Ingat, tanpa mengikuti sertifikasi MOC, teman-teman nggak bisa jualan MOC. Ya, teman-teman, sukses selalu teman-teman. Bisa jualan MOC-nya, bisa dapat passive income dari produk kesehatan ini. Be lucky, be rich, and success together.